Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar perkembangan dari cryptocurrency ya, dan terkhususnya untuk Cardano nih. Karena yang saya ketahui ya, Cardano ini kayaknya banyak yang nyangkut nih, dan banyak yang kecewa begitu. Karena saya baca beberapa komen di channel saya ya, dan tampaknya banyak yang kecewa begitu. Karena walaupun ada event, kenapa tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan begitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, Cardano ini berada di ranking 5 ya. Dan dia bisa dibilang koin-koin seperti sama kuatnya dengan Ethereum gitu ya, sama kuatnya dengan Binance dan Bitcoin. Jadi kalau kita lihat ya koin-koin 5 besar ataupun 10 besar ini ya, semua kenaikannya tidak ada yang signifikan sebenarnya. Kenaikannya sebenarnya paling tinggi juga 10% begitu. Tidak ada yang sampai 1000%, sampai 500% begitu. Seperti itulah koin-koin yang namanya 10 besar ya. Sama seperti saham juga gitu. Kalau saham itu yang namanya blue chip, jarang terjadi kenaikan sampai 20%. Bahkan 10% pun jarang begitu dalam waktu 24 jam. Sementara untuk Cardano ini ya, ataupun kripto yang ada sekarang di 10 besar ini, seperti itu juga. Kita lihat tidak pernah terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam satu hari ataupun 2 hari. Walaupun dalam satu minggu memang ada ya, pernah terjadi sampai 20% ataupun 10%. Itu pun hanya terjadi pada Bitcoin. Itu pun pengaruh dari FOMO ataupun berita-berita yang sangat luar biasa. Seperti itu juga dengan saham blue chip ya. Nah, kita bisa bilang ya 10 besar ini adalah kripto blue chip ya, bisa kita sebut seperti itu. Di sini ya ada yang menarik, baru-baru saja ada berita ya bahwa si Charles Hoskinson ini dia mengatakan ya bahwa ada atau Cardano ini bisa bernilai 10 dolar. Tetapi dia menjelaskan juga gitu. Dia tidak terlalu peduli dengan harga untuk Cardano ini. Walaupun itu nanti harganya diperdagangkan di 0,01 dolar atau di 10 dolar, dia tidak terlalu peduli untuk itu. Karena itu bukan tugas dia katanya. Dia berkata itu di YouTube-nya baru-baru saja ya. Dan di YouTube itu dia berkata seperti ini. Whatever ada is a cent or it's a dollar. On $10, let me be clear. This is my life work. I'm going to keeping chipping away at it. We are here. Jadi maksud dia ya dia memang lebih fokus ke dalam proyek-proyeknya Cardano ini gitu untuk membuat menjadi lebih sempurna, lebih bagus gitu dalam mencapai sebuah kesempurnaan di antara kripto lainnya gitu. Ya, seperti itu memang seorang ilmuwan ya. Karena kita ketahui juga ya yang sukses pada ranking besar kripto ini ya seperti itu memang pola pikirnya. Dan memang kita juga tahu ya orang-orang sukses juga selalu seperti itu cara berpikirnya. Mereka bukan orientasinya uang begitu. Mereka lebih orientasinya kesempurnaan begitu. Itulah pola pikir para orang-orang sukses ya pada umumnya begitu. Mereka orientasi uangnya belakangan gitu. Berbeda seperti kita ya. Kita para retail ataupun trader ataupun investor, kita lebih memikirkan cuan, untung gitu-gitu aja selalu. Walaupun mau berita apapun, mau ngomong apapun, pokoknya event naik gitu. Jadi sebenarnya ya cara berpikir itu boleh-boleh saja, tapi kan itu cara berpikir yang memiliki resiko juga. Jadi tidak ada salah juga. Memang setiap bisnis ataupun perdagangan gitu ya selalu ada resiko. Ya terus terang aja ya kalau kita sebagai pedagang juga begitu. Walau kita mengambil barang ke supply paling inti atau di tangan pertama nih sebuah produk dengan harga yang sangat murah gitu ya. Tapi belum tentu juga kita bisa menang pada market umum nanti di masyarakat gitu. Apakah harga ini akan sesuai dengan harga pasar? Bisa saja anjlok gitu. Jadi mau tidak mau kita harus jual murah, minimal balik modal. Ya seperti itulah perdagangan ya. Sementara untuk para ilmuwan tidak berpikir seperti itu gitu. Kecuali ya saya lihat BNB ini berbeda. Kalau Binance ya memang mungkin dia karena mental Asia ya, dia lebih memang memikirkan secara kompleks ya dari segi program, update program ya, proyek-proyek BNB dan juga tetap memikirkan sebuah nilai pada sebuah koin ini. Itulah perbedaan kita ya sebagai orang Asia dan orang Barat sana gitu. Mereka selalu lebih memikirkan kesempurnaan begitu. Ya mungkin saja ya karena mereka berprinsip ideologi liberal ya. Lebih mengutamakan kesempurnaan gitu daripada nilai seperti produk-produk mereka ya antara mobil Asia dan mobil Barat gitu kita bisa lihat bedanya ya. Kita selalu orang Asia selalu memikirkan harga spare partnya murah nggak gitu. Bensinnya hemat nggak gitu. Kalau orang Barat sana tidak seperti itu berpikir.
Mereka tidak memikirkan hemat bensinnya atau spare part-nya murah, tidak berpikir seperti itu. Mereka berpikir nyaman nggak makainya, berfungsi nggak begitu. Dan fitur-fiturnya bagaimana, bisa nggak membantu saya? Seperti itu mereka berpikirnya gitu. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan hal-hal harga. Tidak aneh sih sebenarnya Charles Hoskinson ini berkata seperti itu ya. Dan dia mengatakan ya Cardano bisa saja $10 gitu. Seperti pernah tertweet juga oleh Chang Peng Zhao ya, CEO-nya Binance, dan dia berkata sampai berapa harga BNB ya akan sama seperti Ethereum. Nah, seperti itu, dia tidak bisa menyatakan dengan pasti gitu ya. Walaupun dia mempunyai target seperti itu karena dia tahu ya produk dia gitu ya, karya dia akan diperdagangkan. Jadi dia tentu saja sedikit tidaknya akan mempengaruhi para retail seperti kita. Ya, seperti pernyataan Charles Hoskinson ini juga gitu. Ada gold be worth $10. Ya, ini tentu saja mempengaruhi ya. Dan semoga saja ya nanti yang seperti kemarin saya bilang akan terjadi lonjakan ya, dan kita ketahui juga eventnya kan tanggal 31 nih, besok tanggal 31 Maret ya. Dan kita lihat harganya masih kecil-kecil aja naiknya gitu ya. Dan memang kalau kita sebagai pedagang ya kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa menganalisa gitu. Dan yang bisa menggerakkan harga ini ya bukan kita dan bukan Charles Hoskinson juga. Dan dia jelas-jelas mengatakan itu. Seperti ini ya kata-katanya, I don't know why the price goes up. Jadi dia nggak tahu kenapa harga bisa naik gitu. Dan I don't know why the price goes down and I don't want anything to do with base speculation about this particular things. It's not my job katanya. Jadi itu bukan tugas dia gitu mengatur harga naik ataupun turun begitu. Makanya saya bilang XRP kemarin juga seperti itu. Dia tidak akan mau melakukan perubahan harga gitu. Dia tidak mau melakukan ataupun mengendalikan. Dia tidak mau sesuka hatinya gitu mengatur harga. Walau ya kita tahu XRP itu kan centralized ya, dikendalikan oleh Ripple Lab gitu. Tapi dia tidak semerta sesuka hati gitu mengatur harga naik turun, bukan tugas dia begitu. Mungkin kalau mereka punya teman gitu ya yang bisa dibilang mental pebisnis gitu, gua pam nih XRP biar naik. Ya terserah lu, paling si Ripple Labs ngomong begitu. Ya terserah lu mau ngedam, mau ngepam ya terserah lu. Gua yang penting gimana nih XRP bisa bertahan hidup, bisa go, bisa menang di dunia persaingan kripto. Oke ya, saya tidak peduli dengan harga. Jadi pola pikir seperti itu adalah hal yang biasa ya bagi para ilmuwan dan ataupun para founder gitu. Tanpa memikirkan untung ataupun rugi, yang penting mereka eksis. Nah, berbeda kalau Elon Musk, bermental ilmuwan dalam hal kripto ini ya tentu saja dia sudah membuat koin sendiri. Tapi ternyata tidak, dia malah ikutan pump atau tebar fear atau nge-FOMO gitu ya. Perbedaan dari pebisnis dan ilmuwan begitu. Jadi inilah sekilas ya, ini untuk informasi aja gitu ya, untuk para pemegang Cardano agar tidak terlalu galau gitu ya. Saya perhatikan komen-komennya agak kecewa. Jadi ya santai aja, memang Cardano ini memang mempunyai prospek yang lebih panjang daripada pikiran kita untuk mencapai untung gitu, sebuah keuntungan gitu. Tapi kalau Anda ingin trading benar gitu ya, seperti yang saya bilang selalu, capai di 5% gitu ya. Maksimal kalau 10% boleh, tapi itu sangat maksimal sekali gitu, udah terlalu beresiko. Jadi kalau bisa Anda kalau trading itu selalu patok dengan keuntungan 5%. Dan minimal 3%. Nah, itu Anda bisa selamat daripada gunting-digunting para cukong itu. Dalam menghadapi kondisi market ini ya, tentu saja ya, dalam perdagangan sangat banyak orang licik. Dan itu Anda harus waspadai gitu. Tidak banyak orang jujur di sini gitu. Namanya juga bisnis ya. Nggak mungkin Anda beli di supplier 1.000 perak dan Anda jual 1.000 perak. Itu bukan dagang namanya, tapi sosial. Nah, itulah sebagai pertimbangan untuk Anda ya. Bagi Anda yang mungkin nyangkut gitu ya di harga 21.000 atau di 24.000 atau di 18.000 gitu. Santai saja. Memang konsekuensi Anda memilih Cardano ini adalah long term. Dia mirip dengan XRP gitu. Mirip juga dengan BNB dan Ethereum dan Bitcoin. Nah, itu semua long ya. Itu semua long. Anda bisa merasakan keuntungan ini juga dengan konsep jangka panjang gitu. Berbeda dengan Binance ya. Binance ini memang baru sekali
hype-nya ya di bulan Desember 2020 dan 2021 Januari gitu. Dan tentu saja ya, sesuatu hal yang baru selalu hype, seperti NFT dan DeFi gitu ya. Ya, tentu saja. Dan berbeda dengan Cardano ataupun XRP ataupun Ethereum adalah koin-koin lama ya, bisa dibilang para senior ini, ya tentu saja mereka sudah mencapai sebuah titik tenangnya gitu. Jadi mereka naiknya lambat begitu ya. Jadi banyak para investor sudah menaruh uangnya di situ ya, dan mereka sudah mengenal sekali apa yang mereka beli dan mereka invest dengan dalam waktu jangka yang sangat panjang gitu. Itulah sekilas untuk menghadapi kondisi pasar Cardano bagi Anda yang berpikir nanti event tanggal 31 nggak naik juga gitu. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi lebih baik Anda nanti kalau sudah untung sedikit di sini ya, Anda take profit aja kalau sudah untung. Kalaupun Anda merasa ini akan lambat begitu ya, cut loss saja sekarang juga. Wah, kalau masih rugi sedikit gitu, cut loss saja. Anda pindah aja masuk ke koin-koin seperti ada beberapa koin yang saya bahas juga di sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat di galeri video ya di channel ini. Dan itulah sekilas untuk Anda sebagai trader yang sedang nyangkut ataupun sedang menunggu sebuah keuntungan. Di akhir kata ya, saya ucapkan jangan lupa subscribe ya, dan tekan lonceng, dan silahkan komentar untuk pertanyaan dan diskusi. Dan silahkan diskusikan juga dengan teman-teman dan keluarga terbaik Anda agar mendapatkan referensi lain ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui juga ya, semua kripto ini tidak bisa dipastikan akan naik atau akan turun. Kita hanya bisa memprediksi, menganalisa gitu. Jadi selalu tekankan kepada diri kita masing-masing bahwa cryptocurrency ini ataupun market pasar modal ini memang berisiko tinggi, sangat berisiko tinggi. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.